Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di Blues Tutorial. Pada video kali ini kita mau belajar tentang gimana cara membuat multi bahasa ya, atau localization di framework Laravel ini. Nah, sebelumnya nanti kita pakai case di halaman ini. Jadi nanti halaman ini bisa menjadi 2 bahasa atau lebih, cuman kita di sini case-nya hanya memakai atau membuat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja ya, karena yang umum itu gitu. Cuman nanti teman-teman bisa juga kalau misalkan mau menambahkan, caranya pun sama gitu. Nah, langsung saja teman-teman buka project Laravelnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman lihat di direktorinya ada di resource. Nah, seharusnya di sini ada lang nih, language gitu. Gimana nih, karena belum ada, kita coba tambahin aja ya. Kita bikin folder baru namanya lang buat language. Kalau bawaan Laravel biasanya udah ada ya ini, tapi ini belum ada. Bisa teman-teman tambahin sendiri aja foldernya kalau belum ada. Kita bikin folder lagi di sini, ID untuk bahasa Indonesia, terus bikin folder lagi N untuk bahasa Inggris gitu. Kalau teman-teman mau nambahin contoh bahasa Rusia contoh, atau bahasa Jepang JP gitu, tinggal teman-teman tambahin aja. Nah, nanti filenya sama. Nah, coba kita bikin di sini file users.php gini ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah key dan value atau array yang nantinya akan kita gunakan jadi key bahasa gitu. Nah, kita bikin tag PHP-nya dulu. Kita bikin return contoh ya di sini. Nama, dia panggilnya nama karena ini bahasa Indonesia. Email, kita bikin nama email juga karena bahasa Indonesia. Ada tipe rumah, kita bikin tipe rumah, terus harga rumah, nih karena bahasa Indonesia masih sama ya teman-teman. Terus ada lokasi rumah. Nah, sekarang kita bikin file yang sama di bahasa Inggris. Kita bikin file yang sama namanya user.php gini ya. Ini kita copy, tapi tinggal kita ubah jadi bahasa Inggris. Name, host type, host price, host location gini ya. Nah, cara pakainya gimana? Ini kita baru kasih dictionary atau kata-kata yang simple aja ya. Nanti kalian bisa nambahin sendiri sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, ini ada di detail user. Kita buka blade-nya. Itu ada di mana ya? Ini kayaknya detail ini. Oke. Nah, ini contoh dulu, nama ini kita ubah. Ini kan bahasa Indonesia ya. Bisa ada cara pertama, yaitu pakai begini, lang users nama. Nah, ini bacanya gimana? Jadi lang ini adalah mengacu ke folder ini language lang ini. Nah, adapun users ini adalah nama filenya. Nama file yang mau kita panggil yang jadi acuan di resource language-nya. Nama ini adalah key dari file ini. Jadi nanti teman-teman penamaan key-nya juga harus sama ya. Misalkan di ID ada lokasi rumah, di host location juga ada lokasi rumah gitu.
Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Refresh. Oh, ada error. Sebentar. Seharusnya begini bisa ya. Atau kita pakai cara yang sama, cuman bedanya di sini seperti ini gini ya. Nah, ini bisa dia jadi name karena default bahasanya itu adalah di bahasa Inggris ya. Kita bisa lihat di folder config app. Kita bisa lihat ini lokalnya N. Jadi dia ganti jadi bahasa Inggris. Kita lanjutin dulu ya teman-teman. Kita lanjutin. Di sini kita ganti users, terus tipe rumah. Ini kita ganti users, harga rumah. Ini kita ganti user, lokasi rumah gini ya. Ini kita refresh, dia ganti jadi bahasa Inggris karena default di lokalnya di project kita adalah N, yaitu Inggris gitu. Ini kalau kita ganti ID, dia bahasanya bakalan berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, tapi caranya gimana kalau misalkan kita mau bikin dia bisa switch sendiri gitu si usernya, nggak pakai defaultnya ini. Defaultnya ID, cuman nanti usernya bisa ganti sendiri jadi bahasa Inggris gitu. Nah, caranya kita bisa pakai memanfaatkan URL ini ya teman-teman. Kita bikin dulu rootnya di sini untuk di admin detail. Nah, di sini kita mau bikin satu root baru yang nanti dia akan mengatur bahasanya ya teman-teman. Kita taruh di mana? Luar login aja kali ya. Nah, kita coba bikin root get lokal. Parameternya lokal. Nah, ini sudah disuggest lokal. Nah, kita bikin di sini kayak gini, app set lokal, terus kita bikin sessionnya di input juga seperti ini. Nah, habis itu kita namain name-nya lokal. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita coba aplikasiin di sini. Ini kita ganti aja kali ya, jadi bahasa lah contoh gitu. Ini kita buka file masternya, main, kita cari Brad Diesel. Gambarnya ini kita hapus, ini kita hapus, gambarnya kita hapus, kita namain bahasa Indonesia, terus ini kita hapus aja. Nah, ini kita copy buat di bawahnya seperti ini kita hapus saja. Nah, sekarang routingnya kita arahin ke lokal. Ini kan bahasa Indonesia berarti ID gini ya. Ini kita copy, taruh sini. Ini bahasa Inggris. Jadi nanti kalau dia ngeklik, otomatis nanti bahasanya berubah gitu. Kita cek dulu ya. Nah, ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini seakan-akan aja ya teman-teman, jadi nggak full interface-nya. Nanti teman-teman tinggal kreasiin sendiri supaya menjadi ini gambar bendera atau gimana lah, bisa juga. Cuman yang penting fungsinya itu berjalan dengan baik. Nah, ini kita coba. Ini kan tadi default bahasanya adalah ID. Nah, ini kita ganti N aja dulu ya.
Nah, ini kita refresh. Ini kan bahasa Inggris ya. Nah, ini kita mau ganti jadi bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Nah, belum keganti ya. Sebentar. Kita coba lihat tadi routingnya. Kita coba dam di sini DD lokal. Kita lihat ketika kita klik bahasa Indonesia, udah bener jadi ID. Oh ya, kita belum bikin middleware-nya ya teman-teman untuk mengatur si set lokal ini. Ini kita diemin dulu. Kita bikin satu middleware baru namanya make middleware localization ya. Seperti ini. Ini kita buka filenya localization. Nah, di sini kita cek if session has local. Nah, app set local get session local. Nah, ini kalau udah seperti ini, nanti dia bakalan ngatur lokalisasi bahasanya. Tapi kita perlu daftarin dulu nih si middleware-nya di kernel. Oke, teman-teman cari di middleware groups. Nah, di sini ditambahin aja localization. Kita giniin aja ya, copy. Ini kita ganti localization seperti ini. Nah, kalau sudah didaftarin, ini kita cek sudah. Ini kita coba lagi. Ini masih bahasa Inggris ya teman-teman. Oh, bahasa Indonesia tadi udah berubah ya. Kita coba cek berubah ke bahasa Inggris. Oh, ini belum di damnya, belum dimatiin ya. Nah, ini kita hapus DD-nya, refresh. Nah, ini berubah bahasa Inggris ya. Ini coba kita ubah lagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia coba. Nah, dia udah bisa langsung ya teman-teman. Tuh. Tanpa kita pakai URL gitu. Jadi dia nyimpen di sessionnya masing-masing si user. Nah, cara nandainya coba kita bikin di mainnya. Coba ya, ada warnanya nggak teman-teman? Nah, ini kan ada warnanya nih. Jadi nanti buat penanda bahwa dia itu lagi ke aktif ya bahasanya. Nah, kita coba bikin kondisi. If session get lokal sama dengan n, maka tampilin ini. Kalau enggak, kosong aja. Nah, ini kita copy stylenya. Ini buat nandain supaya nanti kita ngelihatnya gampang mana bahasa yang lagi aktif ya teman-teman. Taruh di media. Ini kita ganti jadi ID. Kita coba cek. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Kalau kita klik bahasa Inggris, nah diganti jadi bahasa Inggris sesuai yang aktif ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.